Shalom, selamat malam bagi kita semua. Salam dalam kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga patut bersyukur akan segenap penyertaan Allah kepada kita sepanjang tahun ini, sehingga kita dapat bersama-sama mengakhiri bulan demi bulan dan juga mengakhiri bulan November ini dengan kekuatan dan cinta daripada Allah. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini dari segala kesibukan, dari segala kelelahan kita sepanjang minggu ini, namun langkah baiknya kita bersama-sama mendengar renungan malam di akhir bulan ini untuk menyambut Natal yang kudus, kelahiran Yesus Kristus di bulan Desember. Renungan malam untuk kita hari ini diambil dari Nehemia pasal 9 ayat 26 hingga 37 dengan perikop pengakuan dosa dan kasih setia Allah. Bapak Ibu bisa baca dari Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 37 ataupun hanya membaca ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-37. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kitab Nehemia adalah kitab yang berbicara tentang pembuangan bangsa Israel hingga masa pembangunan tembok Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Artasasta di Persia. Bangsa Israel begitu banyak mengalami pertentangan, hambatan, sehingga bangsa Israel juga menyadari akan kesetiaan Allah yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan mereka dari masa demi masa hingga pada saat kitab Nehemia ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan itu, kita perlu juga mengingat kembali tema bulan November tahun 2024, yakni oleh Kristus kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Dan saya mengambil subtema untuk malam kita hari ini mengakui salah dengan setia bukan akhir, melainkan awal kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali merasa takut mengakui suatu kesalahan, entah karena kita merasa bahwa itu gengsi, takut kehilangan muka, atau bahkan khawatir atau takut akan konsekuensi yang terjadi atas kesalahan kita. Namun Alkitab, khususnya dalam kitab Nehemia, mengajarkan kita sebuah kebenaran yang mendalam. Mengakui kesalahan yang setia bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kemenangan. Kita bisa melihat beberapa poin. Poin yang pertama, bangsa Israel adalah cerminan diri kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam Nehemia 9 ayat 26 sampai 37 menceritakan bagaimana bangsa Israel berulang kali mendurhaka kepada Tuhan. Mereka membelakangi hukum-hukumnya, membunuh nabi-nabinya, dan melakukan begitu banyak kejahatan. Kisah mereka ini begitu dekat dengan kehidupan kita. Kita pun seringkali jatuh dalam dosa dan kesalahan. Yang kedua, ketika kita merasa bahwa sulit ketika melakukan kesalahan, sangat sulit untuk mengakui kesalahan. Ada beberapa alasan mengapa kita seringkali enggan mengakui kesalahan kita. Pertama, bisa dalam hal ego yang tinggi membuat kita sulit menerima bahwa kita salah. Kedua, takut akan konsekuensi yang membuat kita memilih untuk menyembunyikan suatu kesalahan. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran akan dosa membuat kita merasa tidak perlu untuk meminta maaf. Namun di sini kita perlu menyadari bahwa yang membuat segala sesuatunya itu sulit adalah diri kita sendiri. Sama halnya seperti bangsa Israel di zamannya Nehemia. Mereka sangat tidak mampu untuk mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan. Tetapi apa yang terjadi? Itu poin yang ketiga. Kebaikan Tuhan di tengah kesalahan mereka. Meskipun mereka mengalami dosa yang berulang kali, mereka berbuat dosa berulang kali, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar, yang memberikan berbagai kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya. Hal ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu siap mengampuni kita, betapapun besar dosa yang telah kita lakukan. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan
Di dalam Nehemia 9 ayat 1 sampai 37, beberapa kali dikatakan di situ bahwa Tuhan itu punya kasih. Dia sangat menyayangi, dia sangat mencintai umat Israel atau bangsa Israel, walaupun mereka melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang mereka lakukan itu, ketika mereka mengakui kesalahan itu, maka mereka dapat menerima berkat yang mengalir dari pengakuannya. Hal itu bersumber dari keberanian mengakui kesalahan, meminta maaf. Ketika kita melakukan dua hal itu, kita akan mengalami berkat-berkat Allah yang sangat luar biasa Ia berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena yang pertama, hati kita menjadi lega dan damai. Kedua, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama akan dipulihkan. Ketiga, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, hal ini menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan di masa lalu ataupun di masa yang sekarang, semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan di sini saya mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudari, dimanapun tempat berada, mari mulai sekarang kita memeriksa diri kita sendiri. Adakah kesalahan yang perlu kita akui? Adakah hubungan yang perlu kita perbaiki? Dan saya menyarankan bahwa Bapak Ibu janganlah takut untuk mengambil langkah yang pertama. Kenapa jangan takut? Karena ketakutan itu membuat kita tidak berani, takut, lain sebagainya. Nah, janganlah takut juga pada konsekuensi. Ketika kita mengakui kesalahan, mungkin kita akan menghadapi konsekuensi tertentu sesuai dengan kesalahan kita. Namun ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan akan memberikan kekuatan supaya kita dapat melewatinya seperti bangsa Israel. Mereka berulang kali dibuang ke negara-negara lain supaya mereka menyadari akan kesalahannya. Ketika mereka menyadari, mereka diberikan selalu kekuatan, diberikan selalu semangat, sehingga dapat melewati segenap penindasan-penindasan itu dengan baik. Ya walaupun mereka sendiri sangat egois, sangat keras kepala, tidak mau mendengar dan lain sebagainya, tapi tetaplah berusaha. Mengakui kesalahan hanyalah langkah awal. Kita perlu terus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menyerah jika kembali jatuh dalam dosa. Bangkitlah dan teruslah berjalan menuju kedewasaan rohani. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu semua, mengakui kesalahan dengan setia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kemenangan. Mari kita belajar dari kisah bangsa Israel dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita akan mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang sangat melimpah. Mari Bapak Ibu, kita akhiri renungan malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah hati. Kami mengakui bahwa kami sering berbuat dosa dan menyakiti hati-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk terus bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.